Ya, selamat sore Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudara yang mengikuti channel belajar firman Tuhan melalui Gereja Eleos Malang. Ya, sekali lagi kita bersyukur karena Tuhan tetap memberikan waktu yang terbaik kepada kita untuk belajar firman-Nya yang boleh menolong kita untuk mengerti kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan atau belajar firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita siapkan hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, di mana saat ini kembali kami datang untuk mau belajar kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, tolong kami untuk mengerti dan memahami apa yang hendak Tuhan ajarkan kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Sehingga melalui kami belajar firman-Mu, kami semakin mengerti tanggung jawab kami sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Pimpin hamba-Mu di dalam mengajarkan kebenaran firman-Mu, sehingga kami juga bisa memberitakan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih, kami menyerahkan waktu pembelajaran firman Tuhan ini di dalam tangan pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, mari kita membaca di dalam Injil Matius di pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ya, dengan sebuah tema kepada kita pada sore hari ini, yaitu berbagi dengan tulus. Demikian firman Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, demikian apa yang menjadi pokok perenungan kita atau pembahasan kita di kesempatan sore hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu berbagi atau hidup tolong-menolong satu dengan yang lain adalah sesuatu hal yang penting dan perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita di dalam segala kondisi keadaan yang tidak baik, maka satu kewajiban kita adalah bagaimana menolong mereka sehingga mereka juga boleh menikmati kebahagiaan, sukacita di dalam kehidupan ini. Ketika harga BBM dinaikkan oleh pemerintah, tentu dampak daripada kenaikan itu sangat banyak sekali. Kenaikan harga dan berbagai macam komoditi yang setiap hari dikonsumsi oleh manusia menjadi tinggi, harganya menjadi naik. Sehingga dengan keadaan-keadaan tersebut, maka akan meningkatkan tingkat kemiskinan. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam hal ini pemerintah mencoba mencari solusi yang terbaik. Bagaimana supaya mereka yang terdampak daripada kenaikan harga bahan bakar BBM ini bisa survive dan tidak berdampak kepada
ekonomi mereka. Itulah sebabnya dengan program pemerintah menolong mereka, memberikan sembako atau hal yang lainnya, demi tujuan menolong agar perekonomian tetap bangkit. Ya. Masyarakat yang kena dampak daripada kenaikan bahan bakar minyak ini, mereka bisa tetap menikmati kehidupan yang bahagia atau kehidupan seperti sebelumnya. Ya. Dan banyak orang juga, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita perhatikan ya, di dalam sikap empati oleh karena berbagai macam tantangan yang dihadapi. Misalkan ada bencana alam, ya, erupsi gunung berapi, tsunami, dan berbagai macam kejadian-kejadian yang di luar kemampuan manusia yang memberikan dampak dalam kehidupan. Maka kita perhatikan ada banyak orang yang mengulurkan tangan untuk menolong, membantu demi ya, menyelesaikan atau mencari solusi dari persoalan-persoalan yang sedang dihadapi. Ya, tentu semua itu adalah hal yang terbaik dan hal yang baik yang perlu dilakukan. Dan berkaitan dengan apa yang dilakukan itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, maka kita juga perhatikan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam hal kita memberikan bantuan, kita memberikan pertolongan, kita memberikan sesuatu hal yang meringankan beban-beban sesama kita. Maka di dalam ayat 1 dikatakan tadi, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Maka kalau kita perhatikan konteks Matius 6 ayat 1 sampai 4 ini, di mana Tuhan Yesus mendidik, Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus menasihati para muridnya. Dan juga orang-orang banyak pada zaman itu. Dan bukan hanya zaman itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, termasuk zaman sekarang ini. Tentang kerahasiaan dalam melakukan kewajiban agama serta ibadah kita. Sekali lagi, di sini Tuhan Yesus mendidik, mengajar, dan menasihati bagaimana kita di dalam melakukan kewajiban agama, melakukan ibadah kita, dan sifatnya di dalam kerahasiaan. Apa maksudnya, Bapak, Ibu, dan Saudara? Ya, dari ayat-ayat yang kita perhatikan ini sebenarnya sudah jelas sekali bagaimana di dalam pola pelaksanaan kewajiban agama, pelaksanaan ibadah kita yang kita tujukan kepada orang lain atau kepada Tuhan harus didasarkan kepada sebuah motivasi yang baik dan benar. Kenapa Tuhan Yesus sampai menasehati, mengajar, dan mendidik para murid-muridnya pada zaman itu? Ya. Di sini Yesus menegaskan perbedaan antara siapa yang menjadi muridnya dan bagaimana orang-orang Farisi di dalam melaksanakan kewajiban agama mereka. Yesus ingin menunjukkan bahwa setiap pengikutnya, maka pola hidup mereka, hidup keagamaan mereka harus berbeda dari pola hidup keagamaan
orang-orang Farisi pada zaman itu. Ya. Hidup keagamaan daripada pengikut Kristus atau murid-murid Kristus harus lebih baik dari pola hidup keagamaan orang Farisi. Ya, perhatikan di sini, harus lebih baik. Ya. Mengapa Bapak, Ibu, dan Saudara? Bahwa orang-orang Farisi pada zaman itu, mereka mematuhi hukum-hukum Allah, tetapi hanya sifatnya harafiah semata. Ya. Mereka boleh melakukan kewajiban agama mereka, tapi sifatnya harafiah. Mereka melakukan ini karena memang itu adalah sesuatu hal yang tertulis di dalam hukum Taurat. Tetapi bagaimana dengan hati mereka? Bagaimana dengan motivasi mereka? Inilah yang menjadi celaan, ini yang menjadi kritikan Tuhan Yesus kepada mereka. Dan yang harus dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus atau pengikut Tuhan Yesus, di mana pengikut Kristus mematuhi hukum-hukum Allah itu bukan hanya berdasarkan apa yang tertulis di dalam hukum Tuhan atau di dalam Alkitab, tetapi semua itu harus didasari dengan bagaimana motivasi yang ada di dalam hati. Jangan hanya karena tertulis di Alkitab, tertulis di dalam ayat-ayat firman Tuhan, maka kita melakukan kewajiban agama kita seperti itu. Namun motivasi kita jauh daripada apa yang Tuhan harapkan. Nah, disinilah Yesus menegaskan bahwa hakikat hubungan orang percaya dengan Allah itu adalah hubungan yang sifatnya dekat. Hubungan yang sifatnya rahasia. Atau hubungan yang bersifat pribadi. Ya, sekali lagi, bahwa di dalam relasi kita dengan Tuhan, maka Tuhan Yesus ingin menekankan bahwa hubungan itu adalah hubungan yang sangat dekat, keintiman kita dengan Allah. Di dalam keintiman kita dengan Allah, maka itu sifatnya rahasia, sifatnya pribadi. Ya, karena sifatnya pribadi, itulah yang dikatakan di sini, karena keinginan motivasi yang timbul di dalam hati. Hal ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi pada waktu itu. Bahwa di dalam mereka melakukan kewajiban agama mereka, maka itu bukan didorong dengan sebuah motivasi yang tulus, tetapi memiliki tujuan yang lain. Supaya apa? Supaya mereka bisa dipuji oleh orang. Supaya mereka bisa diperhatikan oleh orang. Maka itulah Tuhan Yesus mengkritik sikap demikian. Tetapi dia berkata kepada para muridnya, engkau harus berbeda daripada cara atau pola hidup daripada orang-orang Farisi ini. Bahwa setiap kewajiban agama kita, setiap kewajiban ibadah yang kita lakukan sebagai pengikut Kristus, bukanlah suatu tindakan yang perlu dipamerkan. Bukanlah suatu tindakan yang perlu dipertontonkan sehingga kita mendapatkan pujian. Kita mendapatkan sanjungan. Kita mendapatkan
hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Tidak demikian. Maka di dalam hal inilah Tuhan Yesus katakan sekali lagi, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Dalam hal ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menekankan tentang bagaimana kita melakukan kesalehan hidup kita itu. Ya. Dan kesalehan ini dibagi di dalam dua bagian, yaitu apa? Kesalehan yang sifatnya moral. Apa itu kesalehan yang moral? Yaitu kesalehan yang berhubungan dengan tindakan dalam keseharian kita. Contoh Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana kita hidup mengasihi satu dengan yang lain. Bagaimana kita melaksanakan firman Tuhan tentang mengampuni. Bagaimana di dalam keseharian kita mewujudkan apa yang kita baca lewat firman Tuhan, kemudian kita tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam relasi kita satu dengan yang lain, dalam komunikasi kita dengan yang lain, dalam pergaulan kita satu dengan yang lain. Sehingga dengan demikian, seperti apa yang Tuhan Yesus katakan sebelumnya, bahwa sebagai orang percaya, maka ia harus bisa menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Itulah yang Tuhan Yesus ingin tunjukkan. Inilah yang Tuhan Yesus ingin murid-muridnya tampilkan, sehingga mereka bisa dikenal sebagai pengikut Kristus yang baik dan benar. Yang kedua adalah kesalehan dalam hal kegiatan agama. Ya, ini berhubungan dengan ibadah kita. Ya. Nah, apa yang saya maksudkan dengan ibadah di sini, Bapak, Ibu, dan Saudara? Ya, termasuk di dalam kegiatan kita berbakti kepada Tuhan. Ya. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita melakukan ibadah puasa, kalau bagi saudara yang melakukan. Atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan hal-hal yang rohani. Ya. Kalau tadi moral itu adalah dalam relasi, hal-hal yang praktis dalam kehidupan kita. Sedangkan bicara agama adalah sesuatu hal yang sifatnya apa? Agama, kegiatan ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Maka di dalam bagian dua hal tentang penekanan Tuhan Yesus dalam kesalehan ini, maka ia mengingatkan, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Maka kalau kita melihat konteks ayat yang kita baca atau kita diskusikan atau kita pelajari pada sore hari ini, yaitu bagaimana kita memberikan atau berbagi sesuatu kepada sesama kita, di mana kita harus berbagi dengan tulus. Maka Tuhan ingatkan kepada kita bahwa apabila kita melakukan salah satu perintah Tuhan, dan salah satu contohnya di sini adalah berbagi kasih, diingatkan hendaklah kita tidak mencanangkannya kepada orang banyak. Ya. Apa artinya tidak mencanangkannya? Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita melakukan sesuatu, janganlah dengan sesuatu motivasi untuk memegahkan diri.
untuk membanggakan diri, tetapi harus melakukan itu dengan hal yang sifatnya tersembunyi. Tidak tujuannya untuk memegahkan diri. Kenapa sekali lagi dikatakan di sini bahwa di dalam hubungan kita dengan Tuhan itu adalah sifatnya pribadi, sifatnya rahasia, bukan sesuatu hal yang perlu kita tampilkan, tunjukkan kepada orang dan lain sebagainya. Nah, poin-poin selanjutnya nanti kita akan belajar bagaimana orang-orang Farisi pada zaman itu dalam melakukan kewajiban agama mereka, melakukan tindakan-tindakan hukum-hukum Taurat. Maka Yesus mengkritik mereka karena motivasi mereka bukan dengan tulus, tetapi mereka melakukan itu dengan tujuan untuk mendapatkan pujian. Ya. Tuhan ingatkan di dalam hal-hal seperti itu, agar kita tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan ini demi memuaskan keinginan kita, demi kebanggaan diri kita, demi kehormatan kita. Tidak demikian yang Tuhan ingin lakukan atau Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, di mana Tuhan Yesus katakan di dalam ayat 2, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Ya. Tentu memberi sedekah itu adalah sesuatu yang baik. Ya. Memberi sedekah adalah bentuk daripada perbuatan belas kasihan. Ya. Memberi pertolongan, memberikan bantuan, dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah wujud karena kita memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Sekali lagi bahwa di tengah-tengah berbagai macam kita lihat ada bencana alam, maka ada banyak orang yang melakukan perbuatan-perbuatan belas kasihan itu, berbelas kasihan. Namun di antara itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita juga tidak bisa memungkiri ada orang-orang yang melakukan itu bukan dengan sebuah motivasi yang murni, bukan dengan sebuah ketulusan hati. Memang sebuah dilematis, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ya, beberapa waktu yang lalu ketika ada orang-orang yang melakukan tindakan belas kasihan, lalu kemudian direkam, divideokan, dan lain sebagainya, lalu ditampilkan di dalam media sosial. Dengan tujuan apa? Ya, ada dua kemungkinan itu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Memang tujuannya adalah untuk bisa menggerakkan hati orang lain untuk melakukan hal yang sama, supaya orang-orang yang lain juga punya hati seperti apa yang mereka perbuat. Tentu kalau hal itu, maka itu tidak ada persoalan. Tetapi ketika kita melakukan itu, kemudian tujuannya tadi supaya orang lain memuji apa yang kita lakukan, supaya orang lain memberikan satu hal yang akhirnya memegahkan diri kita, maka tindakan belas kasihan yang diperbuat itu adalah sesuatu hal yang
tidak sesuai dengan apa yang kita baca pada sore hari ini. Itulah sebabnya di dalam bagian ini memang memberi sedekah adalah perbuatan belas kasihan. Kenapa? Sekali lagi ini adalah sebuah teladan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Bahwa Allah yang kita kenal, Allah yang kita sembah, Allah yang kita puja adalah Allah yang penuh belas kasihan. Ya, kita perhatikan Tuhan Yesus ketika ada banyak orang yang pada zaman itu mengalami kesulitan, ya, dalam keadaan sakit, dalam keadaan mereka tidak berdaya. Lalu Tuhan Yesus menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Ya. Banyak contoh-contoh di Alkitab, misalkan orang yang lumpuh, kemudian Tuhan sembuhkan. Lalu ketika ia menyembuhkan mereka, lalu sering Tuhan Yesus katakan jangan beritakan itu kepada orang lain. Tapi sekalipun Tuhan Yesus berusaha supaya mereka tidak memberitakan kepada orang lain, tetapi perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus itu kemudian apa? Mereka yang mengalami, ya, belas kasihan Tuhan, lalu justru mereka menyampaikan berita itu. Nah, ini satu perbedaan yang kita lihat Bapak Ibu. Yesus melarang, tetapi mereka yang telah mengalami perbuatan belas kasih Tuhan, merekalah yang menyaksikan tentang apa yang sedang dan apa yang telah mereka alami. Mereka saksikan. Ya. Tuhan Yesus tidak perlu menceritakan kepada orang lain apa yang telah ia lakukan. Tuhan Yesus tidak perlu menyampaikan kepada banyak orang, ya, perbuatan-perbuatan yang telah ia lakukan. Tetapi biarlah orang-orang yang telah mengalami kasih Tuhan, justru itulah yang memberitakan perbuatan-perbuatan Allah itu. Makanya tadi saya katakan ada satu perbedaan yang luar biasa di sini. Ya, beda sekali dengan zaman sekarang. Justru orang yang melakukan perbuatan belas kasih, mereka yang mencoba memberitakan tentang perbuatan-perbuatan yang mereka telah lakukan. Makanya tadi saya katakan, motivasi di dalam itu, ya, kemungkinan ada dua tadi. Mereka dengan tulus atau hanya demi mendapatkan pujian. Ya. Kita tidak bisa menghakimi, hanya mereka yang lebih tahu untuk keadaan, ya, sedemikian. Sekali lagi, mereka yang lebih tahu tentang hal demikian. Nah, itulah sebabnya di dalam bagian ini Tuhan Yesus ingatkan, kalau engkau memberi sedekah, dasarilah itu dengan sebuah motivasi yang murni. Jangan engkau mencanangkannya. Bahwa di dalam mencanangkan sesuatu itu ada tiga kemungkinan yang terjadi. Ingin dipuji, atau ingin kebaikan dirinya sendiri itu ia tunjukkan kepada orang. Ia memuji dirinya sendiri bahwa ia telah melakukan yang baik, ia telah melakukan ini dan lain sebagainya. Kalau yang pertama tadi supaya orang lain bisa memuji dia, nah sekarang justru dia sendiri yang ingin membanggakan apa yang telah ia perbuat. Dan yang ketiga, memang tujuannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya. Jadi kita tidak bisa menjustifikasi dan kita tidak bisa menilai seperti itu lalu kita menghakimi. Tidak. Ya, yang lebih tahu itu Bapak Ibu dan Saudara,
hanya mereka yang telah melakukan tindakan berbelas kasih kepada orang lain di samping mereka, dan hanya Tuhan yang tahu. Tetapi disinilah Tuhan Yesus mengajar kepada kita, apabila kita melakukan sesuatu, maka marilah kita melakukan itu dengan baik dan benar. Makanya di dalam hal poin selanjutnya Tuhan Yesus lakukan, jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Artinya apa, Bapak Ibu dan Saudara? Berbagi kasih karunia, maka kita tidak perlu itu mempertontonkan. Memang dengan media sosial sekarang ini, banyak orang ingin mengupload sesuatu hal yang telah ia kerjakan, yang telah ia lakukan. Dan sekali lagi, ini bisa ya atau bisa juga tidak, tergantung motivasi daripada orang itu di dalam melakukan apa dan memposting sesuatu apa yang pernah ia lakukan. Berbagi kasih itu bukan untuk membanggakan diri, bukan untuk mencari pujian diri, bukan untuk dipamerkan, bukan untuk dipuji orang. Makanya Tuhan Yesus tekankan di sini, kalau tangan kirimu berbuat sesuatu, apabila tangan kananmu melakukan sesuatu, maka janganlah diketahui oleh tangan kirimu. Padahal kalau kita perhatikan di sini sangat dekat sekali antara tangan kanan dan tangan kiri. Tapi Tuhan Yesus berkata, walaupun itu sangat dekat, maka itu tidak perlu diketahui. Artinya apa, Bapak Ibu? Karena tadi Tuhan Yesus menyatakan bahwa melakukan hal-hal yang berkaitan kewajiban agama, maka itu adalah sifatnya pribadi, sifatnya rahasia, di mana hanya Tuhan yang tahu dan hanya kita pribadi yang lebih tahu tentang hal-hal ini. Makanya dia ingatkan di dalam hal ini untuk kita bisa berbagi kepada orang lain, maka haruslah dilakukan dengan penuh ketulusan, dengan motivasi yang murni, dengan baik dan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dengan demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika seseorang melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, menolong orang dengan motivasi yang benar, menolong orang dengan sesuatu hal yang bukan untuk mencari kebanggaan diri sendiri, maka di dalam ayat 4 dikatakan, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi di dalam bagian keempat di sini, Tuhan Yesus coba mengakhiri didikannya, mengakhiri ajarannya, mengakhiri nasihatnya dengan ingatkan, memberi sedekah itu harus dilakukan dengan tersembunyi. Memberikan itu harus dilakukan dengan diam-diam. Karena apa yang kita lakukan dengan tersembunyi, yang dilakukan dengan diam-diam, Tuhan yang bertata di sorga senantiasa memantau dan melihat apa yang kita perbuat. Tuhan yang berada di tempat yang tersembunyi senantiasa memperhatikan, senantiasa melihat apa yang kita kerjakan itu.
apa yang kita perbuat itu didasari dengan motivasi seperti apa, atau motivasi yang benar atau tidak. Ya. Yang menjadi tolak ukur penilaian di sini adalah Tuhan. Ya. Maka kalau kita melakukan itu dengan sebuah motivasi yang baik dan benar, itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata di sini, Bapamu yang melihat yang tersembunyi itu akan membalasnya kepadamu. Ya. Dia akan membalas perbuatan-perbuatan baik kita. Membalas segala sesuatu yang kita lakukan dengan baik dan benar. Kapan itu? Ya, kita tidak tahu. Itu kan haknya dan waktunya daripada Tuhan sendiri. Tetapi paling tidak Bapak Ibu dan Saudara, apa yang kita kerjakan, maka Tuhan tidak akan pernah berdiam diri. Tuhan senantiasa akan memperhatikan itu. Asalkan ya, di dalam kita melakukan itu, maka kita melakukan itu dengan baik dan benar. Ya, di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-35 ya, dikatakan di dalam ayat ini adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya. Orang yang berbahagia di sini adalah orang yang memberi dibandingkan dengan orang yang menerima. Ia memberi bukan karena kelebihannya, tetapi ia memberi oleh karena apa? Ia bersyukur karena Tuhan telah memberkati hidupnya. Ia memberi oleh karena ia tahu bahwa apa yang telah ia dapatkan, apa yang telah ia miliki, apa yang telah ia peroleh, semata-mata hanya karena kemurahan Tuhan. Kalau ia melakukan sesuatu, ia mendapatkan sesuatu karena berkat Tuhan yang terus melimpah dalam hidupnya, maka sekarang ia mewujudkan itu dalam ucapan syukurnya dengan mau berbagi bagi sesamanya. Itulah sebabnya Tuhan sekali lagi ingatkan di sini bahwa lebih berbahagia orang yang memberi daripada orang yang menerima. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, sebagai orang percaya, mari kita melakukan kegiatan kewajiban agama kita dengan sebuah motivasi yang benar. Ketika kita melakukan berbelas kasihan kepada orang lain, maka lakukan itu dengan hati yang murni, hati yang tulus. Dan Tuhan akan membalas segala sesuatu yang telah kita lakukan dengan baik dan benar. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami boleh bersyukur saat ini. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang telah kami pelajari pada kesempatan ini boleh memberkati kehidupan kami. Sehingga kami ketika kami melakukan tindakan kewajiban agama kami, maka harus didasari dengan motivasi yang baik dan benar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara, kiranya Tuhan memberkati kita dalam kehidupan kita selanjutnya. Sampai bertemu di minggu yang akan datang.